Putarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum dimulai juga, Ibu ingin kalian merapikan pakaiannya. Ya, sudah rapi. Ya, sudah rapi. Nah, kalau sudah rapi, mari kita bernyanyi lagu wajib Garuda Pancasila. Ya, boleh dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju. Nah, sesudah bernyanyi kita tepuk protokol kesehatan dulu ya anak-anak. Ya. Siap? Ya. Ya. Tepuk protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, jaga jarak. Boleh. Sekali lagi boleh? Boleh. Siap? Tepuk protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Terima kasih anak-anak. Nah, kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang poster. Apa lagi? Gambar cerita. Apa lagi? Langkah-langkah membuat gambar cerita. Kita tepuk tangan untuk Putri. Terima kasih ya Put. Jadi kemarin itu kita belajar tentang membuat sketsa gambar, menyebutkan langkah-langkah membuat gambar
di masyarakat. Ya, itulah tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, untuk lebih memperjelasnya lagi, Ibu akan menampilkan PowerPoint tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Disimak ya anak-anak. Ini PowerPoint-nya. Nah, di situ ada pengertian gambar cerita. Ada yang mau membacakan? Boleh Adril? Ya, dibaca Adril. Pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah perpaduan antara sebuah gambar dan tulisan yang membentuk suatu cerita. Di dalam gambar cerita, sebuah gambar menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan tokoh dalam cerita itu. Tokoh yang termasuk dalam gambar cerita dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda-benda yang berada di sekitar kita, seperti meja, buku, dan sebagainya. Gambar cerita ini biasanya ditemukan di buku cerita anak-anak, komik, dan buku ilustrasi lainnya. Ya, terima kasih Adri. Tepuk tangan untuk Adri. Ya, untuk slide berikutnya ada langkah-langkah membuat gambar cerita. Ada lagi yang mau membacakan? Ayo, Agus. Boleh Agus. 3 langkah membuat gambar cerita. 1. Tentukan tema untuk membuat cerita. 2. Tentukan gambar cerita. Tema pengalamanmu yang paling menarik sebagai tema untuk membuat gambar cerita. 3. Persiapkan bahan dan alat. Sebelum menentukan alat dan bahan, tentukan terlebih dahulu teknik yang akan digunakan, teknik basah atau teknik kering. Kemudian disesuaikan alat dan bahan. Ya, terima kasih untuk Agus. Nah, selanjutnya slide selanjutnya yaitu pembuatan sketsa. Ada yang mau membacanya? Ayu? Ayu mau? Putri? Silakan Putri, dibaca Putri. Ya, selanjutnya slide-nya yaitu ada pengertian teknik kering. Ibu yang baca ya. Teknik kering adalah teknik mewarnai dengan tidak menggunakan bahan pengencer seperti air. Contohnya adalah pensil, krayon, pulpen, atau
di rumah, di masyarakat. Nah, coba sebutkan contoh dari tanggung jawab. kelas, Iya, bagus. mendapat saat belajar, Apalagi Agus? menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah. Ya, sip. Bagus. Good untuk Agus. Terima kasih Agus. Nah, sekarang sebutkan tanggung jawab di rumah. Membantu orang tua, Iya, Adil. mengerjakan tugas atau PR, Iya. mengerjakan nasihat orang tua, menjaga kebersihan rumah, selalu bertutur kata yang sopan. Iya, itu adalah contoh tanggung jawab di rumah. Terima kasih Adil. Beri tepuk tangan. Adil. Nah, yang terakhir di mana? Di masyarakat, Di masyarakat. Kalau di masyarakat siapa yang bisa menjawab? Contohnya bagaimana? menjaga kebersihan lingkungan setempat, mematuhi pengaruhan perkendaraan dan aturan lalu lintas, membayar pajak bagi yang memiliki wajib pajak, berinteraksi dan bertenggang rasa terhadap orang lain, mementingkan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi. Iya, terima kasih Hasna. Materinya yaitu hari ini adalah gambar cerita dengan dua teknik mewarnai teknik mewarnai basah dan teknik mewarnai kering serta tanggung jawab. Kalau sudah melakukan sesuatu harus tanggung jawab, ya. Nah, ini adalah yang terakhir slide-nya, gambar sebuah alat atau bahan yang dipakai untuk mewarnai. Ada tinta air, ada krayon, dan ada pensil warna. Nah, itulah perbandingannya kalau pewarnaan kering tidak menggunakan pengencer, kalau teknik basah menggunakan pengencer, ya. Terima kasih untuk PowerPoint yang Ibu tampilkan materinya. Nah, ada yang bertanya sebelum Ibu menayangkan videonya yang nanti akan memperjelas materi ini? Ada yang mau bertanya dulu seputar pewarnaan teknik basah atau pewarnaan teknik kering? Ada yang bertanya? Risma mau bertanya? Iya, Risma. Apa? Iya, apa artinya teknik kering? Nah, tadi sudah Ibu singgung bahwa teknik kering itu tidak menggunakan pengencer. Ya, ada yang mau menambahkan jawaban dari Ibu? Tidak ada? Jelas, Risma? Ya, jadi teknik kering itu tidak menggunakan pengencer. Baiklah, kalau kalian sudah mengerti, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita tonton video materi tentang gambar cerita dengan teknik mewarnai basah dan kering. Silakan anak-anak lihat, tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5 Solih dan Solihah, bertemu lagi dengan Ustazah Yunis. Nah, sebelum kita menulis hari Yafqahu Qawli tentang SBDP di tema 2, sebelumnya silakan persiapkan
siapkan alat-alat tulis buku dan juga buku motif. Lalu kita akan cus. Pada pembelajaran sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan tentang gambar cerita. Nah, hari ini akan Ustazah review dulu ya, karena materi hari ini berhubungan dengan materi yang minggu lalu atau materi yang di tema yang lalu. Oke, yang pertama, apa pengertian dari gambar cerita? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Jadi ada beberapa adegan atau beberapa gambar ya. Lalu apa saja sih ciri-ciri gambar cerita? Nah, ciri-ciri gambar cerita ada 3. Yang pertama, memiliki gambar ilustrasi. Yang kedua, memiliki teks narasi. Nah, kalian masing-masing ingat kan bahwa gambar ilustrasi dan teks narasi harus saling berhubungan atau berkesinambungan. Lalu yang ketiga yang ditentukan teknik pewarnaan. Nah, pada dasarnya teknik pewarnaan ada 2. Yang pertama yaitu teknik pewarnaan basah dan yang kedua adalah teknik pewarnaan kering. Nah, sebelumnya Ustazah sudah pernah menyinggung ini sedikit ya. Pertama, teknik pewarnaan basah adalah teknik pewarnaan yang memerlukan atau menggunakan bahan pengencer. Nah, bahan pengencer seperti apa saja sih? Yang pertama ada air, lalu ada juga minyak yang digunakan untuk melukis dan menggunakan cat minyak itu. Nah, jadi teknik pewarnaan basah adalah teknik pewarnaan yang membutuhkan bahan pengencer. Berarti contohnya apa saja alat yang bisa digunakan? Yang pertama, cat minyak, cat air. Lalu yang kedua, teknik pewarnaan kering, yaitu teknik pewarnaan yang tidak membutuhkan bahan pengencer. Jadi langsung bisa digunakan. Contohnya yang pertama ada krayon, spidol, lalu pensil warna juga bisa ya. Oke. Jadi setelah menentukan teknik apa yang akan kalian gunakan nanti, baru kita bisa melangkah ke step yang kedua atau langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua adalah menyiapkan bahan dan alat. Jika kamu sudah mengetahui teknik mana yang akan kamu gunakan, maka tidak sulit ya untuk menentukan teknik apa alat dan bahannya. Misalnya saja jika kamu menggunakan teknik kering, berarti yang harus kamu siapkan bisa buku gambar, lalu alat pewarna yang teknik kering. Contohnya yang krayon, pensil warna, dan spidol itu tadi. Nah, setelah menyiapkan bahan dan alat, yang ketiga yaitu kamu harus menentukan tema. Tema apa yang akan kamu ambil untuk menggambar cerita. Tema bisa mengenai pendidikan, keagamaan, kesehatan, ataupun olahraga. Lalu yang keempat adalah membuat sketsa. Nah, sketsa ada beberapa hal yang diperhatikan. Nah, kalian sudah lihat videonya? Nah, di situ di dalam video itu menceritakan atau membahas materi tentang teknik mewarnai, yaitu ya Agus pinter, terima kasih Agus. Jadi teknik kering dan teknik basah ada 2 teknik basah dan teknik kering. Teknik basah tidak menggunakan pengencer, kalau teknik kering tidak menggunakan pengencer. Nah, sudah paham tentang teknik mewarnai? Iya, paham ya? Ada 2 teknik mewarnai, yaitu teknik kering dan teknik basah. Ya. Nah, kalau begitu video yang kedua
video tentang hak dan kewajiban. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui kewajiban teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Kristen bisa pergi ke gereja setiap minggunya untuk beribadah. Seperti itu ya. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Contohnya di sini terlihat anak yang sedang asik makan sambil menonton TV ya. Ini salah satu yang tidak patut dicontoh. Dia tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seharusnya ketika pulang sekolah kita langsung mengganti pakaian dan langsung melaksanakan kegiatan lainnya, bukan malah menonton TV sampai TV-nya terkena petir seperti ini. Begitu ya anak-anak ya, kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, barusan kita lihat ada anak sedang apa? Sedang tidur dan sedang melaksanakan apa? Tanggung jawab. Nah, berhubungan dengan gambar itu, buka buku tema halaman 115. Nah,
pergi ke gereja setiap minggunya untuk beribadah. Seperti itu ya. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Contohnya di sini terlihat anak yang sedang asik makan sambil menonton TV ya. Ini salah satu yang tidak patut dicontoh. Dia tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seharusnya ketika pulang sekolah kita langsung mengganti pakaian dan langsung melaksanakan kegiatan lainnya, bukan malah menonton TV sampai TV-nya terkena petir seperti ini. Begitu ya anak-anak ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, barusan kita lihat ada anak sedang apa? Sedang tidur dan sedang melaksanakan apa? Tanggung jawab. Nah, berhubungan dengan gambar itu, buka buku tema halaman 115. Sedang belajar. Nah, di gambar yang pertama itu polos tanpa ada warna. Di gambar yang kedua itu sudah terlihat ada warna. Jadi coba lihat gambar itu ada anak, ada 2 orang anak yang sedang ditugasi oleh ibu guru untuk mewarnai. Nah, yang satu bagaimana? Gimana perbandingannya kalau yang sudah diwarna dan yang belum diwarna? Coba siapa yang mau menyebutkan? Gambar yang sudah diwarnai bagaimana dan yang belum diwarnai bagaimana? Yang belum diwarnai tidak bagus, yang diwarnai bagus. Iya, yang diwarnai bagus, terlihat indah, terlihat sudah ada warnanya. Kalau yang belum indah karena belum dikasih warna. Agus, terima kasih, kasih reward, tepuk tangan buat Agus. Nah, selanjutnya halaman 117 dan 116. Ada dua orang anak yang sedang mewarnai. Yang satu tidur, yang satu mengerjakan. Berhubungan dengan video barusan, ada seorang anak yang sedang tidur, tidak menjalankan tanggung jawab. Anak itu diberi tugas untuk mewarnai, tapi yang satunya tidur, yang satunya mengerjakan. Nah, coba kalian amati gambarnya, kira-kira kalau keadaannya seperti itu bagaimana? Agus? Kalau kita tidak tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru, bagaimana? Terpecah belah. Pekerjaannya tidak selesai ya, karena tidak dikerjakan. Nah, akibatnya kalau kita itu tidak melakukan tanggung jawab. Ya, kalau begitu Selanjutnya, yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga.
Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Jika kalian sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kalian melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya di sini terlihat warga masyarakat yang sedang bekerja bakti. Di sini mungkin salah satunya ada mereka atau dari mereka yang berencana untuk pergi berlibur ataupun kemana. Tetapi karena pada saat itu mereka mengadakan kerja bakti, maka mereka meninggalkan liburannya. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena tindakan tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Mereka bersama-sama membersihkan lingkungan masyarakatnya. Baik anak-anak, yang terakhir atau yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Contohnya, anggota Tim Nasional Bulu Tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Nah, sudah ya, kita menonton videonya, video materi tentang tanggung jawab. Nah, kalau begitu, kalian mengantuk tidak? Mengantuk. Mengantuk? Boleh tepuk protokol kesehatan lagi ya? Boleh. Boleh. Siap, 1, 2, 3. Tepuk protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Boleh. Sudah tidak mengantuk? Tidak. Tidak. Mau bernyanyi lagi mau? Iya. Oh mau bernyanyi apa? Kemarin Agus mau nyanyi apa Agus? Oh di sini senang, di sana senang. Mari Agus kita nyanyi dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Ya, semangat. Semangat. Nah, untuk lebih kalian mengetahui materi ini, kita kan ini sudah dikelompokkan ya. Satu kelompok ada 4 orang ya. Nah, untuk itu Ibu akan bagikan LKPD-nya dan kalian bertugas untuk mengerjakan LKPD. Sebentar ya, Ibu ambil dulu LKPD-nya. Ini ya. Silakan kalian isi LKPD-nya. Ibu beri waktu 20 menit. Iya. Sok, Ibu kasih waktu kalian 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya.
Isi ya KPD-nya. Ya, sok. Ya. Ini ya diisi oleh kelompoknya. Nanti kalau sudah diisi, tugas kalian adalah menjelaskan ke depan teman-teman kalian isi dari pekerjaan yang kalian kerjakan. Ya sudah, sudah dikerjakan? Sudah. Ya. Nah, kalau sudah dikerjakan, Ibu minta kalian perwakilan saja dari satu kelompok 1 orang. Silakan. Yang mau menampilkan hasil pekerjaannya siapa? Susanti, sini Susanti. Nah, dibaca ya hasil pekerjaannya. Nomor 1, dibaca dulu soalnya Susanti. Iya, yang kedua dibaca dulu soalnya. Ya, sudah. Terima kasih Susanti atas pekerjaannya. Dan yang sudah KPD-nya dikumpulkan ya, yang sudah dibaca. Sekarang kelompok Agus.
menggambar pohon berarti daunnya harus warna hijau atau warna coklat. Ya, kalau daunnya sudah kering. Nah, kalau menggambar sawah, warnanya harus apa? Atau menggambar laut? Biru. Sudah ya? Sudah. Nah, kalau kalian sudah menggambar, Ana coba Ibu lihat hasil gambar kalian yang dibuat oleh kalian. Bisa diceritakan gambarnya di depan kelas, di sini di depan teman-teman. Ayo. Yo, Susanti, boleh tepuk tangan buat Susanti. Nah, Susanti akan menjelaskan gambar yang telah dibuatnya. Nah, coba tampilkan gambar Susanti. Ini gambar tentang pemandangan. Nah, di situ juga Susanti telah menceritakan sebuah pemandangan yang gambar yang dibuatnya. Nah, Susanti menggunakan teknik apa, Susanti? Nah, teknik kering. Susanti menggunakan teknik kering. Apa alat yang digunakan Susanti? Pensil warna. Ya, terima kasih ya Susanti, dan beri tepuk tangan sekali lagi buat Susanti. Nah, yang lainnya ada Neliana. Boleh Neliana? Gambarnya diperlihatkan dulu ke teman-teman. Nah, ini gambar yang dibuat oleh Neliana, ya. Ini gambar yang dibuat oleh Neliana. Silakan Neliana ceritakan gambar yang dibuatnya.
Iya, bagus. Terima kasih untuk Neng Diana dan beri tepuk tangan. Ya, silakan yang lainnya. Agus mau? Ya, Agus mau. Nah, sebelum dibaca, Agus perlihatkan dulu ini Agus membuat apa? Membuat Naruto ya. Ini Naruto Agus? Iya, silakan Agus ceritakan gambar Naruto-nya. Ada seorang samurai yang ingin mengikuti penyebar limbah ke lingkungan. Iya, tepuk tangan. Ini Agus menggunakan teknik apa? Teknik dengan pensil warna. Ya. Yang lainnya? Ada lagi? Ayuni. Nah, sebelum Ayuni membacakan ceritanya, gambar ceritanya, diperlihatkan dulu ke teman-teman. Ini Ayuni menggambar apa? Ayuni bisa dijelaskan Ayuni menggambar apa? Sapi dan peman. Ya, boleh diceritakan Ayuni gambarnya. Sedangkan air itu lingkungan kita bersih. Kita harus menjaga dan melestarikan alam kita agar hancur. Kini mereka senang-senang karena bisa bermain dan bersantai dengan nyaman. Ya, ini adalah gambar cerita yang dibuat oleh Ayuni. Terima kasih ya Ayuni, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ayuni yang meriah. Ah, siapa lagi? Dita, Ayu, Putri, mau Dita sini? Nah, Dita juga sangat bagus ya menggambarnya. Dita menggambar pemandangan yang ada bebeknya. Nah, ini hasil dari pekerjaan Dita. Boleh dibaca Dita? Yang kupu-kupu sedang bermain. Dan kupu-kupunya ada yang kupunya bebeknya ada yang Iya, terima kasih untuk Dita. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah ya, semuanya bagus. Risma belum? Mau ya Risma sini? Sama itu berdua. Sama Rima saya. Sekalian saja berdua. Nah, ini pekerjaan yang Risma buat. Oh, bagus ya. Yang Rima, coba yang Rima mana? Nah, yang Rima ini. Ini tentang pemandangan juga ada hewannya jerapah dan burung serta monyet. Ini punya Rima. Ada kupu-kupu, ada rumah, ada pohon. Silakan diceritakan dulu. Untuk Rima dulu. Ada jerapah dan kupu-kupu sedang berkeliaran di halaman rumah dan ada pohon di sebelahnya dan bebek sedang sama ibunya bersenang-senang dan ada rumah sekalian. Jerapah dan teman-temannya sedang bermain. Mereka sedang di pinggir rumah sekaliannya dan jerapah sama teman-temannya melihat pemandangan rumah tersebut. Iya, terima kasih Rima. Boleh ke tempat duduknya. Tepuk tangan yang meriah buat Rima. Sekarang yang terakhir buat Risma. Iya, sudah begitu? Sudah. Terima kasih untuk Risma dan beri tepuk tangan juga yang meriah. Nah, sudah ya. Bu rasa kalau kalian sudah mengerti, Ibu ingin kalian menyimpulkan materi hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Putri ya, kayaknya mau menyimpulkan ya Putri. Silakan disimpulkan materi hari ini. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media
yang memerlukan pengencer, misalnya tinta air, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarna menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau kayu pastel. Iya, terima kasih untuk Putri telah menyimpulkan. Dan yang lain ada yang mau menambahkan? Agus? Ini Agus yang mau menyimpulkan. Cerita pertama di atas terdapat contoh kita bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kita bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Iya, jadi materi hari ini adalah tentang teknik mewarnai. Ada dua teknik, yaitu basah dan teknik kering. Nah, teknik basah tidak menggunakan pengencer dan teknik kering tidak menggunakan pengencer. Serta kita itu harus tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa artinya? Nah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia untuk melaksanakan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, ya. Contohnya seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kalau di sekolah kita itu harus menuruti apa kata bu guru dan bapak guru. Serta kalau diberi tugas harus segera dikerjakan, ya. Nah, kalau di rumah juga sama, harus nurut sama orang tua dan membagi orang tua. Kalau di masyarakat itu harus tolong menolong. Tanggung jawabnya bekerja sama. Ya, itulah kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian itu bisa memahami materi hari ini, ya. Nah, kalau sudah mengerti, Ibu belum kasih tahu yang barusan hasilnya bagus, menjawab LKPD-nya. Ibu kasih pengayaan, yang belum bagus, Ibu kasih remedial, ya. Antaranya yaitu kelompok asna, ya, yang akan diremedial. Nah, untuk itu selanjutnya Ibu bagikan saja tes formatif untuk kalian isi di rumah. Ya, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pembelajaran dengan materi teknik mewarnai. Nah, sebelum kita akhiri, bisa itu alat-alatnya, alat tulisnya dibereskan lagi ya anak-anak. Karena hari ini sudah cukupkan Ibu sekian saja materinya. Udah ya, dibereskan, dirapikan alat-alat belajar kalian. Nah, kita sebelum pulang berdoa dulu ya. Tadi yel-yelnya dibaca lagi, yel-yelnya. Boleh? Sudah siap? Sudah. Nah, kalau sudah siap, mari kita berdoa, tapi baca dulu yel-yelnya ya. 1, 2, 3. Kalau kau kelas 5 di batangan, tidak
dan besok kita bertemu lagi ya.